Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama aku Syafiq Syidul Arifin dengan NIM 1822148 dari program studi Sistem dan Teknologi Informasi. Di sini, aku ingin menjelaskan mengenai proses SNK, yaitu sampling, Nyquist rate, dan konvolusi. Sebelum itu, aku mau jelasin terlebih dahulu terkait sinyal. Menurut Wikipedia, sinyal adalah besaran elektrik terukur yang berubah dalam waktu dan atau dalam ruang, serta membawa informasi. Nah, sinyal sendiri dibagi menjadi dua, ada analog dan digital, di mana sinyal analog direpresentasikan dengan fungsi yang kontinu dan sinyal digital direpresentasikan dengan kumpulan nilai diskrit yang terdefinisi di saat tertentu. Oh iya, gambar yang aku tampilin di sini itu grafik amplitude terhadap waktu. Terus, kenapa sih kita butuh sinyal digital? Jawabannya, karena sinyal digital memiliki banyak kelebihan. Yang pertama, yaitu penggabungan beberapa data digital dapat menciptakan konten yang lebih kompleks dan interaktif. Yang kedua, sinyal digital lebih anti rusak akibat waktu dan jarak. Yang ketiga, data digital dapat dikompresi dan didistribusikan secara efisien. Dan terakhir, data digital mudah disimpan di dalam media penyimpanan, baik yang magnetik maupun elektronik. Nah, terus apa sih yang mau dijelasin dari video ini? Di awal kan aku bilang ada 3 proses ya, sampling, Nyquist rate, dan konvolusi. Yang pertama, proses sampling itu dibutuhkan saat kita mau konversi sinyal analog ke sinyal digital. Sampling adalah pencuplikan nilai atau angka suatu sinyal yang dilakukan secara periodik. Ada dua rumus yang digunakan dalam proses sampling, yaitu XSN sama dengan XNT, dengan N merupakan pencacah cuplikan dan T merupakan periode sampling. Periode sampling ini bisa didapatkan dari rumus F sama dengan 1 per T, di mana F adalah frekuensi sampling yang dilakukan. Contohnya seperti ini. Jadi dari sinyal analog yang kontinu, untuk melakukan sampling, kita harus menentukan dulu frekuensi sampling yang diinginkan. Di sini contohnya, untuk setiap 0,2 detik, ada 9 cuplikan yang dilakukan. Berarti untuk setiap 1 detik ada 45 cuplikan. Nah, jumlah cuplikan ini adalah frekuensi samplingnya. Lanjut, dalam proses sampling, ada juga yang namanya Nyquist rate. Nyquist rate ini adalah sebuah prinsip dalam proses sampling, yaitu besar frekuensi sampling yang dilakukan harus minimal 2 kali dari frekuensi sinyal analog yang asli. Hal ini dilakukan agar sinyal analog yang dihasilkan merepresentasikan sinyal analog yang disampling dengan baik. Sebaliknya, jika frekuensi sampling lebih kecil dari frekuensi sinyal analog yang asli, maka dapat menghasilkan aliasing, atau munculnya sinyal lain akibat proses digitalisasi. Lanjut, konvolusi adalah proses matematis yang digunakan untuk menggabungkan dua sinyal menjadi sinyal baru. Rumusnya seperti tertera pada slide. F konvolusi G dari suatu T bisa dinyatakan dengan integral dari minus tau hingga sampai tau hingga dari F tau dikalikan dengan GT minus tau D tau. Dengan F adalah fungsi sinyal dan G adalah fungsi unit impulse signal yang digeser sebanyak tau ke arah kanan. Contohnya, misalkan ada fungsi F dan G seperti pada slide berikut. Pada contoh fungsi F konvolusi G, fungsi G akan direfleksikan terhadap sumbu Y dan hasil konvolusinya adalah integral atau luas dari himpitan kedua fungsi tersebut. Kemudian pada contoh fungsi G konvolusi F, maka yang direfleksikan adalah fungsi F. Kebetulan hasil konvolusinya merupakan sinyal yang sama. Hal ini dikarenakan F merupakan fungsi yang simetris. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.